Pada pembahasan kali ini kita berbicara tentang inventory management. Nah, mengapa inventory management ini merupakan topik yang perlu dibahas secara spesifik? Karena kita bicara bahwa inventory ini adalah sesuatu yang di-deliver oleh perusahaan kepada konsumennya. Dan kita tahu bahwa sekarang tuntutan konsumen terhadap perusahaan itu begitu tinggi, baik secara kualitasnya ataupun secara waktu produksi sampai deliver produk dari produsen ke konsumen. Nah, di satu sisi yang lain bahwa perusahaan itu harus mempertahankan efisiensinya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan laba operasional. Nah, di sini terjadi problem bahwa ada kebutuhan yang meningkat atas kualitas dan waktu, dan juga di satu sisi perusahaan mengoptimalkan profit melalui efisiensi biaya. Nah, karena inventory sendiri itu membawa biaya atas persediaan. Nah, inventory costing ya, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan kenalan dulu dengan beberapa biaya-biaya terkait dengan inventory. Biaya yang terkait dengan inventory. Yang pertama adalah biaya purchasing. Nah, purchasing cost, yaitu biaya pembelian. Yaitu adalah biaya yang kita bayarkan kepada vendor terkait kita membeli barang. Nah, baik barang itu langsung dijual ke konsumen ataupun diproduksi lebih lanjut. Nah, biaya purchasing ini termasuk apa aja sih? Termasuk biaya asuransi, transport perjalanannya, kemudian juga kalau diberikan diskon oleh vendor ya kita dapat mengurangi. Itu akan mengurangi purchasing cost. Sama seperti ketika kita menghitung harga pokok pembelian. Berarti artinya ada harga dari vendor, ongkos angkut, transportasi perjalanannya, sampai dengan kalau ada diskon dari vendor kita bisa kurangi ya. Yang kedua adalah biaya ordering cost. Biaya ordering cost adalah biaya ketika kita memesan produk itu dari vendor. Nah, berarti termasuk dengan saat kita melakukan seleksi vendor, melakukan tender, membuat PO, menghubungi pihak vendor, atau bahkan mungkin kalau kita bertransaksi dengan orang asing, kita perlu jasa translator. Nah, sampai barang itu sampai, kita melakukan pengecekan, mengisi formnya, mengkonfirmasi kepada vendor, bahkan sampai menyiapkan tagihan. Itu biaya dengan ordering cost. Nah, biasanya ordering cost ini akan diukur berapa rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan per kali pesan ya, setiap melakukan pemesanan. Biaya berikutnya adalah namanya biaya carrying cost. Nah, biaya carrying cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memaintain persediaan yang ada dalam gudang. Berarti mencakup apa sih? Mencakup biaya sewa gudang, mungkin biaya keamanannya. Nah, kita menggaji satpam, memasang CCTV. Nah, kemudian kita juga melakukan repackaging terhadap produk biar lebih aman, lebih safe ya. Kemudian mungkin kita perlu alat-alat pendukung nih untuk menjaga kualitas produk. Seperti kalau kita misalnya berjualan buah-buahan atau tanaman segar, kita harus beli freezer, ruangannya harus pada temperatur tertentu. Nah, itu bagian dari carrying cost ya. Nah, selain itu ada yang namanya cost of quality. Nah, cost of quality itu biaya atas kualitas. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya, biaya kualitas itu ada biaya prevention, appraisal, kemudian internal failure dan external failure. Nah, keseluruhan biaya itu masuk kepada cost of quality pada inventory. Nah, mungkin tadi kalau kita split bagaimana kita melakukan pembelian dulu sedikit dari vendor, kita uji coba barangnya, kita tester pasar, itu bagian dari cost of quality. Nah, ataupun biaya pada saat kita beli dari vendor dan barang itu rusak, tapi kita nggak bisa retur kepada vendornya karena sudah sesuai agreement. Nah, sehingga barang-barang tersebut ya kita buang atau kita repair. Nah, itu bagian juga dari cost of quality. Nah, ada lagi biaya namanya stock out cost. Biaya stock out cost adalah biaya pada saat kita tidak mampu memenuhi demand pasar nih. Jadi artinya pelanggan ketika mencari barang, produk kita habis karena yang kita produksi dan kita jual itu nggak mencukupi dari demand pasar. Itu bagian dari stock out cost. Kenapa sih ada biaya pada saat kita tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi jumlah permintaan dari konsumen? Karena kita akan berpotensi kehilangan pelanggan saat mereka mencari produk kita dan kita tidak memiliki produk itu, otomatis mereka akan mencari ke kompetitor. Nah, disitulah ketika ada trust antara konsumen ke kompetitor, kita juga akan kehilangan pelanggan. Itu bagian dari opportunity. Atau mungkin ya yang disebut dengan stock out cost, saat konsumen membutuhkan produk dari kita harus mengambil dari toko kita yang lain gitu. Misalnya kita punya 2 toko nih, satu berlokasi di Central Park, satu lagi di Taman Anggrek. Saat ada suatu permintaan di Central Park terjadi, barangnya nggak ada, kosong.
otomatis dia harus mengambil di toko lain, misalnya di Taman Anggrek atau di Emporium. Nah, hal itu menimbulkan biaya. Nah, biaya itu bagian dari stock out cost. Atau biaya untuk memesan buru-buru dari vendor gitu kan. Atau kita bahkan mungkin membeli lebih mahal dari kompetitor kita. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada pelanggan setia kita. Nah, biaya yang muncul akibat bahwa kita tidak mampu memenuhi jumlah kebutuhan mereka, itu kita sebut dengan stock out cost. Nah, biasanya perusahaan menstrategikan agar tidak timbul biaya atas demand konsumen, mereka punya namanya safety stock nanti atau buffer stock ya. Artinya perusahaan itu akan mencadangkan sejumlah tertentu unit untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan yang tiba-tiba ataupun permintaan pelanggan yang meningkat secara teratur. Tapi hati-hati ketika bicara tentang safety stock, tentunya ada kelemahan juga. Ketika perusahaan itu melakukan adanya cadangan produk, otomatis ada biaya perawatan yang bertambah. Ya dong, seperti misalnya ketika perusahaan itu ingin menambah nih yang biasanya umumnya bisa terjual 1.000, dia melakukan stok 1.200. Nah, yang 1.000 bisa saja udah pasti terjual, tetapi yang 200 itu menjadi cadangan. Ketika itu menjadi cadangan, otomatis kita harus menyiapkan biaya untuk mencadangkan 200 tadi. Baik untuk penyimpanannya, pengemasannya, perawatannya, sampai yang 200 itu siap dijual nantinya. Atau ada pembeli yang ingin membeli ya. Nah, yang terakhir adalah shrinkage cost. Ini merupakan biaya yang timbul akibat misalnya kehilangan tiba-tiba baik oleh konsumen ataupun oleh karyawan ataupun adanya penguapan atas produk. Nah, itu merupakan bagian shrinkage cost. Nah, biasanya diukur dengan apa? Yaitu dengan melihat inventory secara pembukuan dengan pada saat dilakukan stok fisik. Nah, apabila terjadi perbedaan, nah itu adalah biaya shrinkage cost. Nah, biasanya manajer itu akan diukur ya kinerjanya dengan seberapa persentase shrinkage cost dari penjualan. Semakin kecil, otomatis semakin menunjukkan kinerja yang positif dari manajemen. Bagaimana dia mengontrol persediaan itu dengan baik, menciptakan sistem pengendalian yang ideal, ya. Jadi kita lihat ya, ada 6 tipe biaya atas inventory. Purchasing cost, ordering cost, carrying cost, cost of quality, stock out cost, shrinkage cost. Oke, nah kalau sudah paham ini, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, yaitu adalah mengapa sih inventory management itu penting, gitu ya? Mengapa inventory management itu penting? Ada 2 poin. Yang pertama adalah biaya atas inventory yang terlalu tinggi, ya kan? Kalau kita lihat inventory itu terlalu tinggi, kenapa biayanya? Yaitu zaman sekarang kita lihat kalau perusahaan itu terlalu banyak nyetok terhadap persediaan, otomatis sejumlah uang banyak yang mengendap pada persediaan. Selain itu apa? Selain itu harus ada tempat untuk melakukan penyimpanan. Kemudian harus ada pengendalian atas persediaan. Sehingga akan banyak tempat yang kita harus sewa, ada banyak pengawasan yang harus kita biayai terhadap persediaan tersebut. Belum lagi bahwa persediaan tersebut memang harus di-maintain secara khusus. Nah, hal itu akan meningkatkan biaya atas inventory. Maka dikatakan, mengapa inventory management itu penting? Yang pertama adalah karena biaya atas inventory yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, kita lihat bahwa adanya risiko atas inventory yang terlalu tinggi. Nah, risiko itu apa? Ya banyak tadi. Risiko aja inventory tersebut bisa aja hilang. Bisa aja inventory tersebut rusak ya tanpa disadari atau tanpa sengaja, atau rusak secara alami karena ada masa expired date-nya atau ada masanya di mana inventory tersebut tidak bisa disimpan pada jangka waktu yang lama. Nah, itu merupakan bagian dari risiko atas inventory. Bisa aja ada musibah ya, misalnya ada kebanjiran atau mungkin ada perampokan di dalam perusahaan tersebut yang akhirnya kehilangan atas inventory. Nah, karena inventory begitu complicated problemnya, maka pembahasan inventory itu menjadi penting gitu ya. Nah, sekarang kita akan batasi pembahasan inventory dalam topik kali ini adalah biaya atas inventory yang terlalu tinggi. Berarti pembatasan kita pada poin pertama yaitu biaya atas inventory yang terlalu tinggi. Nah, silakan disimak cerita saya seperti ini ya. Misalnya nih, perusahaan itu dalam 1 tahun, kita lihat ya, dalam 1 tahun
itu membutuhkan 10.000 unit, misalnya 10.000 unit nih. Oke, jadi perusahaan itu dalam 1 tahun itu membutuhkan 10.000 unit. Nah, dia punya pilihan. Pilihannya begini, dia bisa aja memesan dari vendornya langsung 10.000. Kenapa? Karena dia berpikir gini, dia itu akan membawa menggunakan transportasi darat lah. Misalnya dia harus sewa kendaraan ya. Nah, kebetulan kendaraan ini muat untuk 10.000. Jadi 10.000-nya langsung masuk ke kendaraan ini, tetapi risikonya dia harus sewa gudang yang besar. Kenapa gudangnya harus besar? Karena barang tersebut 10.000 langsung dibawa sekaligus ke gudang. Berarti ongkosnya hanya 1 kali, tapi gudangnya harus besar. Dia harus sewa nih gudang yang besar ya, tapi bawanya 1 kali. Dia sewanya mobilnya ini ukurannya segini, muat nih 10.000, 1 kali bayar doang. Atau dia dihadapkan pada pilihan yang kedua. Nah, kalau kita bicara pilihan yang kedua, bisa aja perusahaan ini memesannya nggak 10.000, tetapi dia memesannya dalam pecahan 2.500 unit, 2.500 unit, 2.500 unit, 2.500 unit. Nah, berarti dia 4 kali pesan nih. Ya, ini mobilnya nih misalnya gitu ya. Nah, dia akan 4 kali transaksi pemesanan. Tetapi gudangnya bisa kecil. Kenapa? Karena pada saat pemesanan pertama 2.500, ketika dia sudah habis, dia baru pesan yang kedua. Habis, pesan yang ketiga. Baru pesan yang keempat. Nah, kita bandingkan 2 contoh di sini ya. Coba kalian fokus pada 2 contoh di sini. Pada contoh yang pertama, perusahaan berupaya menghemat biaya pengiriman dengan mobil. Pengiriman, pemesanan ya. Nah, tapi gudangnya harus mahal. Kenapa? Gede. Sekali bawa untuk 1 tahun. Nah, kondisi kedua, gudang dia kecil, hemat. Tapi dia harus mengirim 4 kali. Bisa bedakan ya, 2 case ini. Nah, berarti di sini sebenarnya problemnya perusahaan adalah kita bicara tentang ordering cost dengan carrying cost. Nah, ini problemnya. Oke. Saya akan coba ilustrasikan ya. Kenapa? Karena tadi mobil ini merupakan ordering cost, yaitu dia akan dibayar per pesanan. Kalau dia sekali pesan ya berarti menyiapkan suratnya 1 kali, mengangkutnya 1 kali, menghitungnya 1 kali pada saat barang itu nyampe, dan juga membuatkan mungkin bukti penerimaan 1 kali, kemudian mengecek ya antara penerimaan dengan tagihan 1 kali. Nah, itu ordering cost-nya. Sedangkan kalau di case kedua, dia akan melakukan 4 kali di ordering cost. Kita lihat lebih baik yang mana nih. Kalau yang pertama orderingnya 1 kali, tapi carryingnya 1 kali tapi gede. Yang kedua, dia akan lebih mahal dalam pesanan ordering, tapi carryingnya murah karena dia tidak perlu nyetok banyak. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita terkait dengan EOQ. Jadi ada yang disebut dengan EOQ nih. EOQ. Economic Order Quantity. Artinya kuantitas pemesanan yang paling ekonomis. Ya, jadi EOQ itu merupakan kuantitas pemesanan yang paling ekonomis. Nah, ketika bicara EOQ, ada 3 item yang harus kita pertimbangkan dalam penghitungan rumusnya nanti, yaitu demand. Lihat case di atas, berarti permintaan 1 tahun berapa banyak? Ya, berarti ini adalah permintaan dalam 1 tahun gitu ya. Nah, yang kedua adalah ordering cost. Kita bilang OC. Ordering cost adalah biaya per kali pesan. Dan yang ketiga adalah CC atau carrying cost, yaitu biaya perawatan per unit. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya tampak seperti ini. Maka EOQ adalah akar dari
2 demand dikali ordering cost dibagi carrying cost. Diulang ya. Lihat itu, EOQ adalah akar dari 2 kali demand dikali ordering cost dibagi carrying cost. Oke. Dari rumus ini, kita akan turunkan beberapa rumus lainnya. Ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Oke. Diperhatikan dulu contoh soalnya ya. Kita akan bahas nih. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. PT Sentosa memerlukan 8.000 USB konektor. Berarti ada keterangan 8.000 USB konektor. Berarti ini yang kita akan jadikan demand kita. Ada 8.000 USB konektor. Berarti demand ya. Permintaannya dalam 1 tahun. Untuk dijual secara terintegrasi dengan PC. Saat ini, PT Sentosa masih membeli dari vendor luar terkait dengan USB tersebut. Biaya untuk memesan, berarti dalam 1 kali pesan per pesanan kita sebut dengan nama ordering cost. Dan biaya untuk merawat unit yang disimpan adalah 1.000 per unit. Kita dapat informasi ini adalah carrying cost. Berarti udah ada informasi demand, ordering cost, carrying cost. Oke, kita simak pertanyaan yang A dulu. Tentukanlah EOQ dan berapa banyak pemesanan dalam 1 tahun. Oke, soalnya saya kesampingkan dahulu. Kita lihat informasinya sebagai berikut. Saya ulang kembali ya informasinya. Berarti ada demand adalah 8.000 unit. Oke. Yang kedua informasinya ada ordering cost, yaitu 250.000 per pesanan. Yang ketiga, carrying cost, yaitu 1.000 per unit. Oke, perhatikan coretan saya ya. Berarti kalau ditanyakan berapa yang disebut dengan EOQ, definisi dari EOQ, Economic Order Kuantitas, adalah kuantitas pemesanan yang paling ekonomis bagi perusahaan. Berarti si perusahaan ini menghadapi masalah yang tadi saya katakan. Nah, masalahnya ini kan ya, bahwa ada pertentangan antara ordering cost dengan carrying cost. Dia mau pesan berapa nih? Apakah sekali pesan, 2 kali pesan, 3 kali pesan, 4 kali pesan yang mampu memenuhi permintaan daripada pasar, tetapi biayanya paling hemat. Nah, rumus ini kita aplikasikan dalam contoh tadi. Ya, berarti EOQ adalah akar dari 2 kali demand kali ordering cost per carrying cost. Siapin kalkulatornya juga. Ya, kita akan lihat di sini akar 2 kali demand kita ada 8.000 dikali ordering cost-nya 250.000 per pesanan tadi ya, dibagi 1.000. Nah, hasil ya kalau kalian persiapkan adalah berapa nih? Coba sambil kalian mengikuti juga ya. Oke, berarti 2 dikalikan 8.000 dikalikan 250.000 dibagi dengan 1.000. Hasilnya di akar. Jawabannya adalah 2.000 unit. Adalah 2.000 unit. 2.000 unit. Artinya apa nih kalau mengatakan 2.000 unit? Artinya perusahaan itu akan paling ekonomis apabila dia dalam sekali pesan adalah 2.000 unit. Nah, kalau ini dianggap tepat 2.000 unit, sedangkan demand-nya adalah 8.000, berarti dalam 1 tahun, gitu ya. Dalam 1 tahun, berapa kali pemesanannya? Berarti karena kebutuhannya 8.000 unit, sedangkan untuk 1 kali pesan adalah 2.000 unit, berarti 1 tahun itu akan melakukan 4 kali order. Kalau diukur dalam waktu, asumsi ya, kita buat asumsi dulu. Asumsinya, 1 tahun kita katakan ada 360 hari, berarti ada asumsi 1 tahun ada 360 hari. Gitu. Berarti 360 dibagi 4.
kali sama dengan 90 hari sekali harus order. Oke. Jadi setiap 90 hari melakukan order dengan asumsi 1 tahun 360 hari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita lihat ya, tadi yang A, sekarang simak untuk yang B. Tentukan biaya atas persediaan apabila pesanan dilakukan adalah sebanyak 1.000 dan 4.000. Maksudnya apa dalam soal ini? Dalam soal ini kita lihat bahwa perusahaan itu harusnya memesan sekali pesan adalah 2.000 unit. Tapi asumsinya lah ya, perusahaan ini tidak patuh nih untuk memesan 2.000. Kita akan bandingkan 3 kondisi ya. Berarti ada kondisi 1, kita sebut kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Kondisi 1 yaitu perusahaan itu memesan 1.000 unit. Kondisi 2, perusahaan sekali pesan adalah 2.000 unit. Kondisi 3, 4.000 unit. Karena dia pikir, udahlah sekali aja pesannya 4.000 unit. Nah, kalau kayak gini, kita konsen ya. Demand-nya 8.000 unit per tahun, sekali pesan 1.000 unit. Berarti artinya banyaknya pesanan berapa kali? 8 kali. Kalau yang kedua, 8.000 sekali pesan 2.000, 4 kali. Yang ketiga, 8.000 dengan 4.000, 2 kali pesan. Setuju? Nah, berarti yang disebut dengan ordering cost dengan 1 kali pesannya adalah 250.000. Nah, kalau 8 kali pesan, berarti kita mengeluarkan uang 250 kalikan 8 kali. Hasilnya adalah 2 juta. Ordering cost-nya ya, 2 juta. Bagaimana dengan kalau sekali pesan 2.000, berarti 4 kali pesan, berarti 1 juta. Kalau 2 kali pesan, berarti 500.000. Nah, mungkin dalam kondisi ini perusahaan mikir, ordering cost-nya akan lebih murah loh, karena 1 tahun 2 kali. 1 kalinya 250.000, berarti secara total adalah 500.000. Nah, kita lihat dari pihak carrying cost. Karena barang itu kalau sudah nyampe di gudang harus kita maintain ya. Berarti muncul yang namanya carrying cost nih. Nah, si carrying cost ini punya rumus. Rumusnya di carrying cost ya, catat dulu sih notes-nya nih. Carrying cost itu adalah jumlah unit, kuantitas gitu, dibagi 2. Berarti kita mencari rata-ratanya. Baru nanti dikalikan dengan besarnya carrying cost per unit. Nah, rumus ini kita simpen dulu nih ya. Coba nanti kita terapkan nih. Berarti ada rumus nih di sini. Carrying cost sama dengan Q per 2 kali CC per unit. Nah, kalau kita pesannya 1.000, otomatis secara rata-rata 1.000 dibagi 2. 500 dikalikan 1.000. 500.000. Kenapa sih harus dibagi 2? Karena biaya dalam memaintain diasumsikan pas barang itu nyampe kan berarti full ya, full capacity-nya. Berarti secara maksimal carrying cost-nya akan maksimal gitu ya, karena datang 1.000-1.000-nya. Tapi makin lama saat dia sampai mendekati titik 0, biaya carrying cost-nya akan menurun. Nah, oleh karena itu secara matematik kita buat secara rata-rata Q per 2 ya. Kalau pesannya 2.000 unit, berarti ketika datang langsung 2.000 unit. Nah, kalau kita mau rata-rata, berarti 2.000 dibagi 2. 1.000 dikalikan carrying cost per unit. Berarti di sini 1 juta. Nah, bagaimana dengan 4.000? Berarti 4.000 dibagi 2, jadi 2.000 dikalikan 1.000. 2 juta. Kita lihat ya, bahwa biaya perusahaan itu adalah ordering cost, carrying cost. Kita tambahkan 2.500.000. Kedua, 2 juta. Yang ketiga, 2.500.000. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata ketika kita menggunakan rumus economic order quantity, ternyata betul pada saat jumlah 2.000 unit, pada saat pemesanannya, biayanya paling murah. Ini kita sebutkan total cost, yang merupakan penjumlahan dari ordering cost ditambah carrying cost. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa perusahaan pada saat melakukan pemesanan di titik EOQ-nya yaitu 2.000 unit, maka akan meminimumkan biaya ordering dan
carrying cost-nya ya. Itu kombinasi dari keduanya. Kita lihat pertanyaan yang ketiganya, C. Tentukanlah ROP saat lead time 18 hari. Nah, ini ada dua istilah yang baru. Kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan EOKI, kita sekarang ketemu ROP dan lead time. Oke. Diingat dulu, tentukanlah ROP saat lead time 18 hari. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Ya, berarti kita berbicara ada istilah namanya ROP. ROP adalah reorder point. Artinya, pada stok kita berapa, kita harus restock lagi. Kita harus pesen lagi. Sama ketika kita mau jualan barang nih. Nah, otomatis barang kita beli sebanyak mungkin. Ya, maksudnya dalam arti sebanyak itu semampu untuk perusahaan melakukan penjualan ya. Jangan sampai berlebihan. Nah, dia akan jual. Pada titik tertentu, dia akan melakukan pemesanan lagi. Nah, titik unit sisa berapa, dia akan pesan kembali. Kita sebut namanya reorder point. Nah, perusahaan ini ada yang namanya lead time istilahnya. Lead time itu waktu tunggu. Waktu tunggu. Kan kalau kita pesan, belum tentu ya langsung sampai di hari yang sama. Bagus kalau langsung sampai di hari yang sama. Berarti tidak ada waktu tunggu ya. Zero lead time. Tetapi kalau ada waktu tunggu, otomatis perusahaan itu harus menyiapkan stok selama waktu tunggunya. Jadi nggak boleh nunggu habis sampai nol ya. Jadi di dalam waktu tunggu itu harus ada barang sehingga tidak memunculkan stock out cost tadi yang dikatakan tadi ya. Oke, nah balik lagi ke soal kita bahwa di dalam lead time itu ada 18 hari nih. Artinya apa sih? Artinya untuk menunggu produk itu sampai lagi ke kita dari vendor itu butuh 18 hari. Berarti jangan sampai ada kekosongan barang ya. Kita ingat-ingat lagi tadi di pertanyaan tadi ada yang namanya EOKI. EOKI-nya itu saat 2000 unit. Nah, artinya sekali pesan 2000 unit kan? 1 tahun 4 kali pesan. Artinya setiap 90 hari. Nah, logikanya apa sih kalau kita baca di sini? Logikanya berarti 2000 unit akan habis dalam 90 hari. Nah, di sini ada sebuah problem, yaitu waktu tunggu saat dia habis 18 hari lagi baru nyampe. Berarti produk ini nggak boleh sampai habis. Kita lihat dulu berarti ya. Kalau saya akan lihat begini. Artinya dalam satu hari penjualannya berapa banyak nih? Saya ukur dalam satu hari penjualannya berapa banyak ya. Dalam satu hari berarti 2000 saya bagi dengan 90. Mendekati 22 unit. Kalau saya menghitung dalam 18 hari, berarti saya harus punya stok berapa? Saya bisa pakai cara seperti ini ya, biar menghilangi efek koma ya. 2000 unit dibagi dengan 90 hari dikali 18 hari. Saya hitung nih, 2000 dibagi 90 kali 18 hari. Sekitar 400 unit. Artinya apa? Artinya dalam 18 hari, saya akan mampu menjual 400 unit. Jangan sampai 400 unit ini habis. Nah, jadi harus disiapkan cadangan 400 unit. Berarti pola pikirnya, kalau sekali pesan adalah 2000 unit dan harus nunggu 18 hari, saya harus punya stok 400 unit. Berarti reorder point-nya adalah 2000 unit dikurangi 400. Hasilnya 1600. Maknanya dari 1600 unit ini artinya pada saat kita mengetahui stok kita adalah 1600 unit, kita harus segera memesan. Jadi saat kita mengetahui stoknya adalah 1600 unit, maka kita harus pesan. Nah, itulah reorder point. Kalau kita diminta untuk menggambarkan sebagai berikut nih. Sorry.
Berarti pada kondisi ini yang terjual 1.600, reorder point-nya adalah pada saat barang itu 400 unit nih. Ini ROP-nya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita menggambar grafiknya nih, sekali pesan adalah 2000 unit. Gitu ya. Nah, kemudian dia akan habis di hari ke 90. Nah, pada saat stok 400, kita harus melakukan pemesanan nih. Nah, inilah reorder point ya, 400. Di hari keberapa nih kalau kita lihat? Kalau kita lihat berarti 18 hari sebelumnya. Hari ke-72. Udah harus langsung segera memesan. Saat hari ke-90, maka stok akan bertambah lagi ke 2000. Balik lagi. Dan stok akan habis lagi di hari ke-180. Tentunya jangan nunggu habis. 18 hari sebelumnya, yaitu hari ke-162, kita sudah harus melakukan pemesanan. Dan berikut seterusnya ya. Berarti reorder point adalah 400 unit dalam hal ini ya. Artinya perusahaan sudah menjual 1.600. Ini sudah terjual. Oke. Nah, terkadang hal ini akan menimbulkan kendala apa? Kendala misalnya pengiriman dari vendor terhambat. Otomatis terhambat 1 hari aja kita sudah akan kehilangan stok. Nah, oleh karena itu biasanya perusahaan memiliki yang namanya safety stock. Kita lihat di sini. Coba dilihat di D. Apabila perusahaan mengestimasi perlu adanya safety stock. Berarti ada istilah safety stock nih di sini tadi. Yaitu stok cadangan sebanyak 100 unit. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan itu selalu harus ada 100 unit sebagai cadangan. Nah, berapa ROP-nya? ROP-nya kita lihat. Berarti dalam hal ini tinggal ditambahkan aja ROP-nya. Awalnya kan 400 unit. Tapi karena dia ingin mencadangkan ada 100, otomatis tambah 100 unit. Jadi saat 500 unit ROP-nya. Atau saat sudah terjual sebanyak 1.500 unit. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kita buat gambar nih. Hati-hati di sini. Berarti ada yang namanya daerah safety stock 100. Yaitu 100 unit ya. Ini tidak boleh diganggu. Maka pada saat pesannya adalah 2000 unit, berarti menjadi jumlahnya 2100. Kemudian barang akan turun jumlahnya nih, stoknya akan turun sampai ke hari yang namanya di sini. Tapi dia tidak mungkin ke bawah. Nah, ini tidak mungkin. Hati-hati dalam menggambarnya. Berarti hanya pada titik ini mencapai hari ke 180. Ya. Nah, tentunya 90 dulu. Berarti perusahaan itu akan memesan pada saat kondisinya 500 unit. Ini namanya ROP, reorder point 500 unit. Di hari yang ke 72. Kemudian pesanan ini naik. Menjadi banyak lagi ya, 2100. Kemudian turun lagi. Tapi nggak mungkin menyentuh ke bawah ya, karena ada safety stocknya.
berarti ini di hari ke 180. Tentunya pemesanannya pada hari ke 162. Nah, jadi hati-hati pada saat menggambar grafiknya, tidak boleh sampai di bawah karena ada safety stock di sini. Paham ya? Nah, lanjut. Ini sudah pada poin yang D dan E, menggambar grafik. Nah, pengembangannya ada di poin F. Di poin F, di situ kita simak ya. Jika safety stock dilihat dari adanya probability atas lonjakan penjualan selama pengamatan 5 hari, random di dalam beberapa minggu di rata-rata sebagai berikut. Nah, maksud dalam hal ini adalah kalau tadi yang di poin yang di D itu secara langsung perusahaan sudah menetapkan bahwa adanya safety stock sebanyak 100 unit. Di poin F ini yang berbeda adalah perusahaan tersebut tidak langsung menetapkan, tapi dia melakukan survei dulu nih. Kurang lebih dalam 5 hari gitu ya. Mereka lihat polanya, berapa sih jumlah penjualannya setiap 5 hari dalam 1 minggu secara random mereka ngambil. Dan mereka bisa aja melakukan pengujian beberapa minggu dan mereka bisa merata-rata. Rata-rata penjualan untuk hari yang pertama ada 10, 15, 20, 25, 30 dengan probabilitas yang berbeda, di mana angka probabilitas pasti nilai maksimalnya 1 ya. Terjadi penjualan itu dalam 10 unit itu 0,18 atau 18%. Adanya kemungkinan penjualan itu 15 unit itu 0,06 atau 6%. 20 unit itu 30% atau 0,3. 25 unit itu 0,25 atau 25%. Dan 30 unit itu 0,21 atau 21%. Saat ini secara rata-rata persediaan pada jumlah 20 unit. Jadi sekali order kan tadi ya 20 unit per harinya. Per hari loh ini ya. Nah per hari ini dapat dari mana? Tadi kamu bisa aja dengan cara tadi 2000 unit gitu kan, dibagi dengan 90 hari. Jatuhnya mendekati ya 20 sampai 22 lah ya unit. Atau kamu bisa juga membagi 8000 unit dibagi dengan 360 hari. Ya, hasilnya akan sama mendekati 22 unit. Asumsikan di sini 20 lah ya, nggak 22, bahwa kemungkinan pada persediaan itu ada di 20 juga, aman berarti ya. Nah, tentukan safety stock yang perlu dipersiapkan. Nah, ketika kita menyiapkan safety stock, hati-hati ada kombinasi biaya yang namanya stock out cost karena ada opportunity tadi, ataupun biaya carrying cost. Jadi, kalau kita stok terlalu banyak akan menimbulkan biaya penyimpanan. Tapi kalau kita nggak stok akan menimbulkan kita kehilangan pelanggan. Nah, dalam hal ini dikasih tahu bahwa jika perusahaan tidak ada safety stock, maka stock out cost-nya 2.500 per unit. Artinya, kalau perusahaan itu nggak punya safety stock, otomatis ada biaya tambahan bagi perusahaan adalah 2.500 per unitnya. Atau dapat juga kita bilang ada margin yang hilang sebanyak 2.500 per unitnya. Yuk kita hitung kondisi mana yang baik ya. Nah, dalam hal ini kita lihat di posisi ketiga, kita punya kondisi yang probability paling tinggi terjadinya penjualan itu adalah per hari 20 dengan probability 30%. Nah, kita lihat, bisa juga penjualan malah yang lebihnya itu pada saat 25 sama 30 nih. Dan probability-nya lumayan besar. Nah, kita buat perhitungannya seperti ini. Di bawahnya ini aja ya, biar lebih gampang. Berarti kemungkinan kita lihat dulu, ada gak kita safety stock? Nah, kita akan buat kemungkinannya beberapa, kita akan bandingkan. Kalau safety stocknya 0, otomatis pada demand kita yang ke-25 dan demand kita yang ke-30, kita nggak bisa fulfill, nggak bisa penuhi. Otomatis apa? Ada yang namanya stock out-nya. Stock out-nya ada sebanyak, kita cuma punya 20 loh. Di sini ada penjualan 25, berarti kita punya stock out-nya adalah 5 unit, dan 30 kita punya stock out-nya adalah 10. Karena ingat, baik lagi, kita punya barang cuma 20. Nah, setiap satu stock out, setiap satu kita nggak punya barang, kita ada biaya 2.500. Berarti di sini namanya stock out cost-nya.
2.500. Sama. Tapi probability terjadinya 0,25 dan 0,21. Karena kita safety stocknya 0, berarti kita nggak ada carrying cost tambahan. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih sekarang total dari stock out cost-nya. Tuh, sebentar. Stock out cost-nya.